Selamat sore, selamat datang di podcast saya hari ini. Nah, di sini perkenalkan saya Gloria Gata Manihuruk yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Dimana pada saat ini kami akan membahas tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dimana beliau ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang gagasannya tentang pendidikan yang tidak hanya relevan di zamannya, tetapi juga masih diterapkan hingga saat ini. Hari ini kita akan melihat filosofi pendidikan beliau yang sangat mendalam dan syarat makna, termasuk asas Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Untuk itu, saya mengundang narasumber hebat kita, yaitu Kak Maulida. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa PPG, calon guru yang saat ini sedang menjalankan studinya untuk menjadi seorang guru profesional nantinya di masa depan. Mari kita sambut Kak Maulida. Nah, Kakak Maulida ini, dia adalah seorang mahasiswa PPG di Unika, Universitas Katolik Santo Medan. Nah, kakak kan sudah menjadi mahasiswa PPG calon guru. Nah, yang pastinya tidak lepas dari kata pendidikan. Di setiap pembelajarannya pasti kita tidak terlepas dari kata pendidikan. Nah, menurut kakak, apa sih pendidikan itu? Menurut saya, pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, nilai dan potensi setiap individu, dan pendidikan dapat berlangsung secara formal maupun informal. Pendidikan juga membantu seseorang memajukan dunia dan sekitar, berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nah, berbicara tentang pendidikan, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu tokoh pejuang pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau ini mencetuskan semboyan Ingarso Sungtulodo, I Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Menurut kakak sendiri, apa sih artis ketiga semboyan itu, dan bagaimana konsep ini relevan dengan seorang pendidik nantinya? Menurut saya, Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani ini adalah semboyan pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia, dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Semboyan ini memiliki makna yang mendalam dan relevan hingga saat ini, terutama bagi para pendidik. Ingarso Sungtolodo artinya di depan menjadi contoh, yang mana seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya, baik dalam berperilaku, bersikap, maupun pengetahuan. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Seorang pendidik harus membangkitkan semangat peserta didiknya, menciptakan suasana yang kondusif, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus siap memberi dukungan dan dorongan kepada peserta didiknya, terutama ketika mereka mengalami kesulitan. Semboyan ini sangat relevan dengan dunia pendidikan kita sekarang, karena di era digital, informasi begitu mudah diakses, sehingga peran peserta didik bergeser sehingga sekadar penyampaian informasi menjadi fasilitator pembelajaran yang aktif. Semboyan ini mengingatkan kita bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Untuk menerapkan semboyan ini dalam praktiknya, seorang pendidik dapat melakukan beberapa hal menjadi teladan, menunjukkan sikap yang positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menerapkan pembelajaran yang aktif dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik, melibatkan peserta didik secara aktif. Oh, berarti sejatinya kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh serta membangun motivasi dan memberikan dorongan kepada setiap siswa. Namun Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter. Menurut kakak, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran di era digital seperti sekarang ini? Ki Hajar Dewantara memang sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam era digital yang sangat cepat dan berkembang saat ini. Tantangan untuk menanamkan nilai
kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran. Beberapa cara mengimplementasikan nilai-nilai karakter proses pembelajaran di era digital yaitu diintegrasikan dalam kurikulum menggunakan kasus yang relevan dalam kehidupan yang sehari-hari untuk mendiskusikan berbagai nilai seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab, serta memberikan proyek yang membantu siswa untuk bekerja sama, memecahkan masalah, mengambil keputusan, sehingga nilai-nilai seperti bekerja sama, kreativitas, dan kepemimpinan dapat terasa. Selain itu, kita juga dapat menggunakan media sosial edukatif, yaitu media sosial berbagai konten positif, diskusi, dan kampanye nilai-nilai karakter. Ada juga game edukasi, yaitu game yang menyenangkan dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, melibatkan orang tua dalam mendidik nilai-nilai karakter, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat luas untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Namun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ada dua pilar penting, yaitu kedua konsep ini yang harus menjadi dasar dalam merancang sistem pendidikan yang relevan, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut kakak itu kodrat apa itu kodrat alam dan kodrat zaman sebenarnya, dan bagaimana caranya kita menyeimbangkan kedua kodrat tersebut di kurikulum pendidikan saat ini? Menurut saya, konsep kodrat alam dan kodrat zaman ada dua pilar penting yang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dua konsep ini saling melengkapi dan menjadi dasar dalam merancang sistem pendidikan yang relevan dan bermakna. Kodrat alam merujuk pada potensi, bakat, karakteristik unik yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Ini termasuk sifat bawaannya, minat, dan kecenderungan alami seseorang. Dalam pendidikan, guru harus memperhatikan dan mengembangkan kodrat alam setiap anaknya. Artinya, pendidikan harus sesuai dengan minat dan bakat individu, bukan hanya memaksakan satu standar yang sama untuk semua peserta didik. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan tuntutan perkembangan zaman. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan individu untuk hidup dan berkarya di masyarakat. Dalam pendidikan, harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman. Kurikulum harus relevan dengan teknologi, informasi, dan sosial budaya. Menurut saya seperti itu. Luar biasa sekali pemikiran kakak ini. Tetapi bagaimana kita dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi tentang pendidikan yang demokratis di sekolah? Menurut pendapat saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan demokratis sangat relevan dalam kondisi pendidikan saat ini. Beliau menekankan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, memberikan kebebasan bagi siswa untuk berkembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa cara menerapkan pikiran beliau, seperti yang pertama yaitu memberikan kebebasan belajar dengan mengganti metode pembelajaran yang pasif ke metode yang lebih aktif seperti diskusi kelompok, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu membangun lingkungan belajar yang demokratis, pengambilan keputusan guru dengan melibatkan siswa membuat keputusan-keputusan kecil di sekolah, seperti memilih topik, pengaturan jadwal kelas, menciptakan suasana kelas yang terbuka dan nyaman bagi siswa untuk bertanya, berpendapat, dan berkreasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan karakter dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong. Contohnya, guru menjadi teladan bagi siswa dalam berperilaku dan bersikap. Oke, menurut kakak dalam pendidikan sekarang apa saja tantangan dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi di sistem pendidikan kita pada saat ini? Menurut saya, meskipun pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan
pendidikan modern saat ini, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah terutama di daerah yang terpencil masih kekurangan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Perubahan zaman yang cepat, kemudian perkembangan teknologi dan informasi yang cepat menurut sistem pendidikan yang terus beradaptasi. Namun, tidak semua sekolah mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut. Perbedaan persepsi, tidak semua pihak pemahaman yang sama tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat, kesulitan mencapai konsensus, kurangnya profesionalitas guru, kualitas guru yang belum juga merata menjadi tantangan. Guru perlu terus meningkatkan kompetensinya agar mampu menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara secara efektif. Kurangnya waktu belajar, kurikulum yang padat, dan banyaknya tugas membuat siswa memiliki waktu belajar yang terbatas untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Oke, nah yang terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana kita dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, namun kita harus tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Menurut saya, mengembangkan kurikulum yang relevan dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa adalah tantangan yang kompleks, namun sangat penting. Beberapa langkah yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang kebutuhan siswa dan masyarakat. Contohnya itu seperti riset dan survei. Kemudian keterlibatan stakeholder, melibatkan berbagai pihak seperti orang ketiga seperti siswa, orang tua, guru, masyarakat, pemangku kepentingan, kurikulum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa dengan cara mengidentifikasikan nilai luhur bangsa yang ingin ditanamkan pada siswa seperti gotong royong, integritas, toleransi, dan nasionalisme. Contoh nyatanya dengan nyata dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai inspirasi bagi siswa. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Pembelajaran daring memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pembelajaran dan memberikan fleksibilitas bagi siswa. Media pembelajaran yang interaktif, menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya seperti pembelajaran berbasis proyek, dengan cara memberikan konsep proyek-proyek yang menantang bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. Begitulah kira-kira pendapat dari narasumber kita mengenai topik dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan telah kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang hebat kita hari ini. Semoga kita bisa menjadi calon guru yang profesional di masa depan.